Kami dari kelompok Papua ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Nindya Nova Maselia, dan kelompok saya Faisal Sabila, Raya Sildan, Arisa Fitri Rizkiana, Febrina Anggaini ingin menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Papua. Cekidot. Saya Nindya Nova Maselia ingin menjelaskan tentang submateri dari kelompok Papua. Yang pertama adalah pengertian Papua. Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara tanah Papua yang berdiri sejak 1 Mei 1963. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya, ex Nugini. Sejak 30 Juni 2022, provinsi ini dibagi menjadi 5 provinsi. Provinsi pecahnya meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Sedangkan bagian baratnya terlebih dahulu dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat. Sebelumnya, Provinsi Papua memiliki 312.224,37 km persegi dan merupakan provinsi terbesar di Indonesia dan terluas pertama di Indonesia. Yang kedua ada bahasa Papua. Terdapat lebih dari 270 bahasa di Papua. Nama-nama mereka terbentuk dari sejarah panjang Papua. Sekarang apa lagi Pace? Kau mau minta? mau foto Jin. Sekarang saya minta lagi rumah mewah. Rumah mewah. Ini saya tidak salah dengar kah? Kalau yang lain-lain saya bisa jawab. Jadi Bapak tuh sebenarnya kau ini sakit kah apa ini? Atau ada gangguan sedikit? Kok tidak lihat saya kah? Saya sendiri saja ada tinggal di batang pisang itu. Kok minta rumah? Kok tanya Bapak tua di sebelah pohon sana itu? Yang ketiga ada pakaian adat Papua. Ada banyak pakaian adat yang berasal dari Papua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pakaian adat yang berasal dari Papua. Yang pertama ada baju kain rumput. Pakaian adat Papua satu ini adalah pakaian yang sudah mendapatkan sentuhan modern. Pakaian jenis ini berasal dari suku Papua modern yakni Sorong Selatan. Dan ini adalah foto dari pakaian adat baju kain rumput. Yang kedua ada pakaian adat Yokal. Ini adalah pakaian yang biasanya dikenakan oleh masyarakat Papua Barat. Pakaian ini khusus dikenakan oleh para wanita yang sudah berkeluarga atau yang sudah menikah. Ini foto dari pakaian adat Yokal. Papua juga memiliki makanan khas daerahnya, yaitu ada udang selingkuh, kue lontar, salang semut, dan lain sebagainya. Udang selingkuh, makanan satu ini mempunyai nama yang unik. Udang selingkuh, nama ini diambil dari capit udang yang menyerupai kepiting sehingga seakan-akan selingkuh. Yang kedua ada kue lontar. Kue lontar bisa dibilang pai susu ala Papua dengan bagian di tengah yang memiliki tekstur lembut dan pinggiran yang cukup keras. Kue lontar akan mengingat pai susu Bali, hanya saja ukurannya lebih besar. Yang ketiga ada sarang semut. Sarang semut, makanan satu ini cukup ramai diburu oleh wisatawan karena dipercaya bisa mengobati berbagai jenis penyakit. Upacara adat Papua. Upacara adat Papua antara lain yang pertama ada bakar batu atau ritual masak bersama-sama. Yang kedua ada tanam sasi, upacara adat kematian oleh Marit Anim. Upacara adat Papua yang pertama adalah bakar batu, yang menjadi salah satu bentuk syukur bagi masyarakat Papua. Upacara ini merupakan tradisi di mana masyarakat Papua melakukan sebuah ritual memasak bersama-sama. Yang kedua tanam sasi, upacara adat kematian oleh Marin Anim. Upacara tanam sasi adalah
upacara adat kematian yang berkembang di Kabupaten Maroke dan dilaksanakan oleh suku Marin atau suku Marin Anim. Suku Marin berada di Papua Barat. Sasi adalah sejenis kayu yang menjadi media utama dalam rangkaian upacara adat kematian. Kayu sasi ditanam kurang lebih selama 40 hari setelah kematian seseorang di daerah tersebut. Kayu sasi kemudian akan dicabut setelah mencapai hari ke-1000 ditanam. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat Papua. Macam-macam rumah adat Papua. 1. Rumah Honai yang dihuni suku Dani. Dinding bangunan ini membentuk lingkaran yang terbuat dari kayu-kayu kuat dan tersusun sejajar. Biasanya rumah Honai hanya dilengkapi oleh satu pintu tanpa jendela dengan ketinggian 2,5 meter dan lebar 5 meter. Atap rumah Honai terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami, dan ilalang yang uniknya membentuk kerucut tumpul. Hal ini bertujuan untuk membuat rumah tetap hangat serta mencegah air hujan langsung turun masuk ke rumah. Sesuai namanya, Honai memiliki arti khusus. Hun berarti laki-laki serta Ai berarti rumah. Maka tidak heran bahwa rumah ini khusus untuk laki-laki, terutama yang sudah dewasa. Rumah ini kosong tanpa perabotan, jadi saat tamu datang mereka akan duduk di lantai jerami bersama tuan rumah. Ini merupakan salah satu bentuk kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat Papua. Selain itu, rumah kecil ini bisa memuat 5-6 orang di dalamnya. 2. Rumah Kariwari. Kariwari merupakan rumah adat Papua yang didiami oleh suku Tobati atau Enggros. Rumah adat ini memiliki bentuk atap segi 8 yang bertingkat 3 dan dipercaya mampu menjaga rumah dari cuaca dingin, terutama saat angin kencang. Lantai pertama berfungsi sebagai tempat untuk melatih para remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil, dan kuat. Lantai kedua berfungsi sebagai tempat pertemuan para kepala adat untuk membicarakan hal penting. Sedangkan lantai 3 khusus menjadi tempat sembahyang kepada Tuhan dan leluhur. Selain itu, bentuk atap rumah Kariwari juga melambangkan kedekatan dengan Sang Pencipta atau dengan leluhur yang sudah mendahului mereka. Tidak heran bila rumah Kariwari sering menjadi tempat pendidikan dan ibadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lagu yang ada di Papua. 1. Lagu daerah Papua Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Lagu Yamko Rambe Yamko menceritakan tentang daerah yang mengalami perang antar suku. Lagu ini juga sering digunakan anak pramuka untuk memberikan suasana semangat, bergairah, dan pantang menyerah. Makna dari lagu Yamko Rambe Yamko berarti pahlawan yang berjuang dan rela berkorban bahkan sampai mati untuk mempertahankan Indonesia dari tangan para penjajah. Saya Kaisa Salsabila yang akan melanjutkan apa aja sih yang ada di Papua. Yang ada di Papua salah satunya ada alat musik tradisional, yaitu yang pertama ada alat musik tradisional Pikon. Pikon adalah alat musik tradisional Papua yang namanya berasal dari kata Pokonanadala atau bahasa Bali yang maknanya sebagai alat musik bunyi, di mana alat musik Pikon ini merupakan alat musik khas dari suku Dani. Seringnya bakat musik ini dimainkan saat beristirahat ketika berada di Honai atau rumah khas setempat daerah. Yang kedua, ada alat musik tradisional yang namanya emek. Emek ialah alat musik tradisional Papua yang sering digunakan oleh masyarakat suku Kamoro, Papua, di mana alat musik ini digunakan sebagai sarana hiburan atau juga digunakan pada saat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat dari masyarakat Kamoro, Papua. Yang terakhir, ada alat musik tradisional Tifa. Tifa adalah alat musik tradisional Papua yang masih sejenis dengan alat musik gendang. Alat musik Tifa ini berasal dari masyarakat suku Sentani Papua. Alat musik Tifa dibuat dengan menggunakan bahan batang kayu. Biasanya kayu yang digunakan adalah kayu matoa yang sudah dilubangi pada bagian dalamnya. Kemudian pada salah satunya dari bagian ujung ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang sudah mengalami proses pengeringan. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tarian yang ada di Papua. Nah, di sini itu ada tarian adat, itu tari selamat datang. Tari selamat datang bisa dibilang sebagai sebuah kesenian yang mewakili kearifan seperti disyaratkan oleh namanya. Ini adalah tari penyambutan. Tarian ini dilakukan untuk menyambut para tamu. Itu ada tari sajojo. Nah, tari sajojo adalah tarian tradisional yang berasal dari Papua.
Tarian ini sering dijadikan penampilan di berbagai acara, baik acara adat, budaya, maupun sekedar hiburan saja. Tarian ini ditarikan oleh berbagai jenis kalangan, baik pria maupun wanita. Halo, saya Febrina Anggraini dari kelas 10 PM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang senjata-senjata tradisional Papua. Yang pertama ada tombak khas Papua. Tombak khas Papua adalah senjata tradisional khas Papua Barat yang biasa disebut tul oleh masyarakat setempat. Kedua, ada busur panah Papua. Busur dan anak panah adalah senjata khas tradisional Papua Barat yang biasa digunakan untuk berburu. Busur dan anak panah juga menjadi senjata yang biasa dibawa bersama tombak. Kegunaan lainnya adalah untuk berperang. Yang ketiga, ada pisau belati. Senjata tradisional yang selanjutnya adalah pisau belati atau yang biasa dikenal juga dengan sebutan keris Papua. Pisau ini memiliki bentuk yang unik, yaitu memiliki rumbai pada gagang senjatanya. Dan itu benar-benar menunjukkan ciri khas budaya Papua yang kuat. Sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.